pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Apakah menyenangkan liburan kemarin? Pada hari ini kita akan kembali ke pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran PKN, yaitu di bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang Ibu singkat menjadi SARA dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk pertemuan yang pertama pada semester 2 ini, kita akan membahas mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa faktor keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemarin Ibu sudah kasih kalian tugas mengenai keberagaman di sekitar kalian, bukan? Apakah kalian sudah mengamatinya? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah Indonesia. Dan faktor keberagaman di Indonesia diantaranya yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian amati letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Ada di antara samudra Pasifik dan samudra Hindia, kemudian benua Australia dan benua Asia yang menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, lalu lintas perdagangan tidak hanya bawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajuan ras, agama, dan bahasa. Kemudian faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Tentunya anak-anak masih ingat bahwa negara kita merupakan negara kepulauan dan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Tentunya anak-anak tahu bahwa negara kita ini, Indonesia, memiliki kondisi alam yang sangat beragam. Ada pantai, ada pegunungan, ada daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, laut, dan sebagainya. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi, berdasarkan perbedaan kondisi alam yang tadi bisa menyebabkan perbedaan transportasi maupun komunikasi. Tentunya transportasi masyarakat yang ada di pantai maupun dengan yang ada di pegunungan itu berbeda. Kemudian faktor yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap perubahan yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Jadi setiap budaya itu memiliki penerimaan yang berbeda-beda. Dalam negara kita
terdapat berbagai perbedaan, diantaranya adalah keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bangsa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum, berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, ini kurang lebih contoh-contoh dari suku bangsa Indonesia yang ada di Indonesia. Ada suku Gayo, suku Baduy, Ambon, Batak, Minang, Jawa, Madura, Asmat, Bugis, dan suku Melayu. Dan masih banyak suku-suku lain yang ada di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter sendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Jadi sangat-sangat banyak ya anak-anak. Apakah anak-anak bisa menyebutkan macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia? Ya, ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya pada pertanian. Oleh karena itu akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan dan lain sebagainya. Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Jadi kita harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Harapannya, semoga dalam perbedaan suku bangsa dan budaya, seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan. Selanjutnya ada keberagaman agama dan kepercayaan. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari berbagai bangsa-bangsa lain banyak berdatang. Karena faktor geografis tadi, Indonesia menjadi jalur perdagangan. Nah, selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Makanya Hindu-Buddha itu sangat awal sekali ketika masuk ke Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsia sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Tentu kita semua tahu bahwa setiap agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib kita laksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelajar, anak-anak wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan yang dianggapnya. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari tentu kita akan menjumpai perbedaan dan keberagaman dalam agama.
Di antara keberagaman tersebut tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. Selanjutnya ada keberagaman apa lagi ya? Nah, ini adalah contoh dari berbagai tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ada masjid, gereja, wihara, pura, dan lain sebagainya. Keberagaman ras. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari ras yang ada di dunia, ya ada Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, Melanosoid, dan Kaukasoid. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga adalah ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik dan tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Yang terakhir ada keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Mois tahun 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial.
Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai dengan adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan dalam masyarakat. Setiap golongan terdiri dari atas dua atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Ini yang harus kita ingat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita mengenai bab 4 hari ini. Sangat berharap anak-anak semakin memiliki rasa toleransi, semakin dapat menghargai perbedaan satu sama lain dengan keluarga, teman, maupun orang-orang sekitar. Sampai jumpa pada pembelajaran tatap muka berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.